Shalom, sahabat Jenny yang terkasih di dalam Tuhan. Bertemu lagi pada hari ini, hari Senin, tanggal 5 Juli 2021. Saya Agnes Angelina Tantrisena dari PDKK Santa Maria Paroki Roh Kudus, Denpasar. Kita akan mendengar bacaan pada hari ini yang diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 18 sampai 26. Sekali peristiwa, datanglah kepada Yesus seorang kepala rumah ibadat. Ia menyembah Dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal. Tetapi datanglah, letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangun dan bersama murid-muridnya mengikuti orang itu. Pada waktu itu, seorang wanita yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hati, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan dikau." Maka sejak saat itu juga sembuhlah wanita itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling serta orang banyak yang ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk, dipegangnya tangan si anak, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Kalau kita melihat bacaan ini, apa yang kita ambil dari peristiwa yang Yesus lakukan pada hari ini? Ada dua peristiwa yang saya petik dari bacaan ini. Yang pertama, Yesus menyembuhkan anak dari kepala rumah ibadat. Yang kedua, Yesus menyembuhkan seorang wanita yang sudah pendarahan selama 12 tahun. Tetapi ada juga kedua perbedaan yang bisa kita ambil daripada bacaan ini. Yang pertama, seorang kepala rumah ibadat. Kalau kita melihat bahwa seorang kepala berarti dia mempunyai jabatan yang cukup tinggi. Seperti kita melihat pada saat ini, kalau pemimpin-pemimpin kita, penguasa-penguasa pada saat ini, jarang ada yang mau merendahkan diri. Yang ada adalah mereka maunya dilayani, dihormati, didahulukan, egois. Tetapi kepala rumah ibadat ini tidak. Dia datang menyembah Yesus dengan kerendahan hati. Yang kedua, kita melihat bahwa wanita yang sudah pendarahan selama 12 tahun. Ketika Yesus lewat, dia hanya berkata dalam hati bahwa saya mau menjamah jubah daripada Yesus. Kalau kita melihat jumbai berarti hanya sepotong kain daripada mungkin ujung jubahnya Yesus. Jadi dia bukan datang memeluk Yesus dari belakang, tetapi dia hanya ingin menjamah sedikit atau ujung daripada baju Yesus. Dan dia dengan iman berkata bahwa dia akan sembuh. Iman yang luar biasa. Kalau kita melihat lagi di zaman sekarang, apakah kita bisa menemukan iman sebesar kedua orang ini, yaitu kepala rumah ibadat dan seorang wanita? Mereka sungguh-sungguh, kalau pada saat ini kita melihat bahwa begitu banyak permasalahan dengan situasi yang tidak menentu pada saat ini yang begitu menakutkan kita. Kalau saya melihat bahwa apapun jabatan kita, apapun kondisi kita atau situasi yang kita alami,
kita datang kepada Yesus, membawa hati kita. Karena Yesus tidak pernah melihat apa jabatan kita, apa kondisi kita, sakit penyakit kita, problem kita pada saat ini. Dia hanya mau melihat kerendahan kita, bagaimana kita mau datang kepada Dia, membawa seluruh pergumulan yang ada di dalam diri kita. Kita di dalam iman, kita mau seperti kedua orang ini, kepala rumah ibadat atau seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Itu yang Yesus mau. Dengan iman yang kecil, kita dapat merubah seluruh hidup kita dengan hanya datang kepada Yesus. Bacaan pada hari ini dapat saya simpulkan ada 3. Yang pertama adalah datang kepada Yesus. Dia tidak pandang kita manusia sebagai apa yang kita punya saat ini. Tidak. Yesus hanya melihat hati kita. Yang kedua, berseru kepadanya dengan kerendahan hati. Itu yang Yesus inginkan. Dan yang ketiga, berseru kepadanya dengan kerendahan hati. Yang ketiga, percaya sungguh-sungguh Yesus mampu melakukan apapun untuk kebaikan kita. Karena kita percaya bahwa satu hal, kita ingin mempermuliakan nama Tuhan dengan segala apapun yang Yesus lakukan di dalam diri kita. Kalau pada saat ini begitu banyak ketakutan yang terjadi, bukan sakit fisik saja, tetapi yang saya melihat begitu banyak sakit psikis yang dialami oleh anak-anak Tuhan. Sahabat Jenny yang terkasih, inilah saatnya untuk kita mau datang kepada Yesus dan kita mau berseru kepadamu, Yesus, saya sudah tidak sanggup lagi memikul beban hidup ini. Yesus, saya sudah tidak kuat lagi menghadapi begitu banyak problem yang terjadi. Biarlah Engkau boleh mengangkat segala permasalahan, segala problem, segala sakit penyakit, segala masalah keuangan, segala masalah keluarga. Biarlah Yesus mengangkat semuanya. Maka saya dengan iman berkata bahwa Yesus akan berpaling kepada kita dan Dia akan menyembuhkan sakit psikis yang kita alami pada saat ini. Saya percaya Tuhan Yesus sangat mengasihi setiap anak-anak yang berseru kepadanya. Demikianlah renungan pada hari ini. Saya percaya Yesus ada dan Yesus akan memberkati kita semua. Shalom, terima kasih.
Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutilah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa, dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa."